Shalom, di hari yang bahagia ini ada sukacita? Pasti amin. Saat ini saya mau berbagi dari kebenaran firman yang saya baca. Saya sangat diberkati, saya rindu juga semua yang mendengar ikut diberkati. Karena itu kerinduan Tuhan Yesus, kita selalu diberkati di dalam kebenarannya. Dari Ayub 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Wow, apa maksudnya? Bukannya semua kita lahir dari perempuan ya? Masa dari laki-laki? Tapi kenapa di sini Tuhan bilang singkat umurnya dan penuh kegelisahan? Seperti salah banget lahir dari perempuan. Apa iya? Enggak, ini hanya seperti pemisalan. Karena perempuan dimisalkan dia manusia yang tinggal di bumi kan? Manusia yang di bumi. Jadi di sini dibukakan maksudnya bumi adalah kalau kita sebagai manusia memilih lahir atau meneladani atau bercermin dari bibit dunia. Siapa sih yang berkuasa atas dunia? Iblis. Memang Tuhan izinkan. Tapi kenapa kita bisa ada di dunia? Karena Tuhan ingin tunjukin ke iblis. Dengan kuasa Tuhan kita menginjak si iblis. Oke? Jadi Tuhan mau di sini kita jangan mau memilih menjadi bibit dunia atau bibit si iblis. Seperti dunia mengajarkan, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi bibit surga mengatakan, ampunilah musuhmu. Bahkan mengampuni 70 kali 7 kali 7 kali 7 alias tidak berhenti kita harus mengampuni. Itu bibit surga. Terus dunia katakan lagi, bahkan di sekolah dari kecil dikatakan, hemat pangkal kaya, semakin hemat, semakin pelit, semakin ngumpulin semua untuk dirinya sendiri, semakin kaya. Tapi surga bilang apa? Surga bilang, menaburlah, taburlah benih, maka akan menuai 30, 70, 100 kali lipat. Tapi jangan seperti judi juga ya, kita menabur banyak supaya dapat banyak. Enggak, tapi lebih dari itu kita menabur, ya karena Tuhan mau, plus kita rasakan sukacitanya Tuhan kalau kita juga ikut menabur. Masalah kapan menabur, itu waktunya Tuhan, dan Tuhan tidak akan berutang, pasti memberkati. Jadi Tuhan mau membukakan mata rohani kita di sini. Sekalipun kita hidup di dunia, jangan mau meneladani prinsip-prinsip dunia. Jangan mau lahir dari dunia, jangan mau lahir dari bibit dunia. Di sini dikatakan akibatnya apa? Singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Wow, bukan berarti lahir dari ibu kita, umur kita singkat. Enggak. Kalau kita meneladani prinsip dunia, bibit dunia tadi, ya Tuhan bilang singkat umurnya. Singkat umurnya itu apa? Bisa diartikan bahagianya terlalu singkat, ketenangannya, damai sejahteranya, terlalu singkat, jadi gampang hilang. Karena nggak ada yang menjaga sempurna. Bahkan keberuntungannya juga terlalu singkat, terus harus banting tulang banget demi bisa hidup. Jadi tidak ada penjagaan yang sempurna. Terus dibilang di sini penuh kegelisahan. Penuh kegelisahan bisa dibilang jadinya terlalu was-was berlebih. Kalau besok-besok siapa tahu nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa kaya-kaya? Kenapa nggak bisa eksis lagi, nggak bisa terkenal lagi? Kenapa besok bisa hilang kerjaan? Bagaimana kalau besok hilang kerjaan? Jadi karena terlalu was-was, karena terlalu gelisah, memiliki semuanya pun tetap aja terlalu gelisah, jadinya susah tidur nyenyak. Karena dikit-dikit takut kalau hal buruk terjadi, apa yang dimiliki hilang. Jadi betapa jangan mau terjebak untuk kita bercermin dari prinsip, dari sifat-sifat, dari apa yang sewajarnya dunia bukakan. Tapi mari pilih prinsip surga karena penjagaannya sempurna. Jadi di ayat Ayub 14 ayat 2 di sini dibukakan lagi, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat tertahan. Jadi kalau memilih jadi dari bibit dunia tadi bisa berhasil kalau berusaha. Tapi gampang layu karena
Si iblis tidak akan menjaga sesuatu yang baik dari hidup kita. Bahkan dia akan merongrong, dia akan menghancurkan. Supaya kita makin jauh dari Tuhan, makin menyalahkan Tuhan, makin hancur. Jadi menjadi sekutunya jadinya. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kalau kita meneladani bibit surga, sekalipun kita dalam proses atau tidak dalam proses, Tuhan akan menjagai kita sempurna. Tuhan akan menjagai sempurna apa yang kita miliki. Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Dan yang terpenting, kita akan tetap tenang. Walaupun sedang ada proses atau tidak, kita akan tetap optimis. Kita akan tetap merasakan damai sejahtera yang siapapun gak bisa kasih, termasuk orang terdekat kita sendiri. Tuhan janjikan itu. Jadi mari kita milih prinsip-prinsip atau bibit dari surga. Terus di sini dibukakan di Ayub 14 ayat 6, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya. Pandanganmu ini, mu-nya ini adalah Tuhan Yesus ya, huruf besar. Agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Di sini dimisalkan yang meminta hendaklah itu dimisalkan Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan supaya pandangan Tuhan itu ke kita. Misal sempat jatuh atau sempat condong atau sempat memilih bibit dunia atau meneladani bibit dunia dalam keseharian. Tapi karena Tuhan Yesus sayang ke kita, dia meminta kepada Bapa supaya Bapa melihat kita kembali dengan penuh belas kasih. Jadi sekalipun kita pernah salah, karena kasihnya dia melihat kita, dia bisa mengubahkan kita supaya tidak menerima kutuk akibat bersekutu dengan bibit dunia tadi. Jadi dia bisa membalikan kita bersekutu dengan bibit surga, dengan kesadaran kita, dengan keinginan kita, kerendahan hati kita mau kembali ke Tuhan, maka kita dibuat bisa beristirahat. Bisa beristirahat itu ya tetap bisa tenang, tetap bisa menikmati hidup, tetap bisa sukacita, ada atau tidak adanya alasan, berkelimpahan atau tidak berkelimpahan, tetap bisa beristirahat. Bahkan Tuhan janjikan plus di sini, dikatakan di ayat 6 itu, ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Banyak loh di dunia ini semakin kaya, semakin was-was kan, gak bisa menikmati. Tapi Tuhan bilang di sini, kalau di dalam Tuhan, upah di dunia itu ada, upah di surga itu ada, dan plus dapat dinikmati. Apa gunanya kaya berlimpah, koneksi berlimpah, tapi hidup dalam ketakutan, tidur pun gak nyenyak. Tapi di dalam Tuhan, hidup kita pasti tenang, pasti dapat tidur nyenyak, plus dapat upah di bumi dan di surga. Jadi tentukan pilihanmu. Kalau aku pribadi pilih mau meneladani bibit surga. Semoga semua yang mendengar juga mau. Karena sukacita hanya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, haleluya, amin.